Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 6, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Demikian juga Pak Guru di sini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, yaitu subtema 1 tentang globalisasi. Namun sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pelajaran pagi ini sebelumnya masih ingat salam PPK dan tepuk PPK? Coba satu, tepuk PPK. Satu apa? Iya. Yang kedua, salam PPK. Salam PPK. Iya, bagus. Ya. Selanjutnya kita menyanyi salah satu lagu nasional, yaitu lagu yang mudah saja. Yaitu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ingat? Ya, nanti dinyanyikan di rumah ya. Sendiri-sendiri supaya cepat. Sebelum perjalanan dimulai, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pagi hari ini, yaitu coba lihat kata. Iya, bagus. Ya, nanti lihat pembelajaran dan selanjutnya tentang materi pagi hari ini, yaitu tentang globalisasi, subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Selanjutnya perhatikan video-video ini. Ya. Assalamualaikum anak-anak Pak Guru, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, semakin kuat dan semakin cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Ya, pembelajaran yang pertama. Perhatikan baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Kamu dapat melihat di layar ya. Anak-anakku, sekarang kita berada di era di globalisasi. Siapa yang ngerti globalisasi? Coba. Dengan adanya kemajuan teknologi, barang-barang Indonesia bisa menjangkau seluruh dunia. Demikian juga sebaliknya, barang-barang buatan luar negeri bisa kita peroleh dengan mudah di negara kita. Ya. Ternyata globalisasi ini memang sudah ada di sekitar kalian semua. Dengan dukungan beberapa teknologi seperti telepon, televisi, internet, komunikasi dapat dilakukan dengan cepat. Bukan begitu ya? Informasi dari suatu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh penduduk di belahan dunia lainnya. Demikian juga di bidang transportasi, yang jaraknya jauh sekali dapat ditempuh dengan beberapa jam dan beberapa hari saja. Ya. Coba, siapa yang ngerti globalisasi? Siapa yang tahu globalisasi? Coba. Ya. Kata globalisasi berasal dari globalization. Global artinya mendunia, session artinya proses. Jadi, globalisasi adalah suatu proses yang mendunia yang membuat manusia saling terbuka dari bentung satu sama lainnya seolah tanpa batas waktu dan jarak. Sekarang coba perhatikan gambar peta berikut ini ya.
Amati berbagai macam produk yang ada di peta tersebut. Ada batik dari mana? Indonesia. Ada karpet dari Turki. Kemudian ada dari boneka dari mana? Iya, Tiongkok. Kemudian mobil dari mana mobil? Jepang. Dan jam tangan dari Swiss. Kemudian susu ya dari Australia atau Selandia Baru. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa globalisasi itu dapat ya mengirim semua barang ke berbagai dunia. Seperti tadi udah makanan, minuman, dan berbagai produk. Ya. Demikian juga Indonesia seperti batik tadi, ya. Kemudian dengan adanya transportasi barang-barang itu dapat diterima atau ada di negara lain. Pada era globalisasi ini, ya, Indonesia juga melakukan sama dengan negara lain, ya, termasuk negara ASEAN. Coba sebutkan ASEAN ya, jangan arti semuanya. Berapa anggotanya? Ya. Coba sekarang mari kita pelajari Indonesia kerjasama dengan ASEAN. Nah, coba kita ada cerita tentang Indonesia, tentang budayaan yang ada di ASEAN di Indonesia. Coba perhatikan teks berikut ini ya. Coba dibaca kalian. Coba perhatikan, baca ya. Dalam bacaan itu tampak ya permainan alat-alat apa ya? Iya, angklung ya, yang dikendalikan oleh Menteri siapa? Luar Negeri Amerika Serikat. Ya. Mereka sangat bangga sekali dengan kebudayaan yang ada di tersebut. Ya. Di samping itu juga disajikan makanan dan tarian dari Indonesia. Ya. Nah, dalam acara itu, semua hadirin diberi hadiah angklung, ya, untuk diapakan? Dibunyikan bersama-sama, ya. Nah. Mereka diberi tanda mata dari Indonesia, ya. Nah, untuk dinyanyikan bersama-sama. Nah, malam yang berdasarkan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif dalam hubungan bilateral dan multilateral, ya. Ya. Seperti pada gambar ya, bahwa penggerak angklung Hillary Clinton dapat ya menjadi duta Indonesia di kerjasama ASEAN. Coba perhatikan ya, setelah tadi membaca, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan di bab ini. Ya. Di samping itu, Menteri Luar Negeri Indonesia juga kerjasama dengan negara ASEAN dalam bidang politik dan ekonomi. Berikut adalah kerjasama di bidang politik dengan ASEAN. Satu, ya, ASEAN definisi misteri. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, perjanjian tradisi ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Dan yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Atau soft one. Selanjutnya kesamaan di bidang sosial budaya di ASEAN. Yaitu adalah satu, SEA Games ya, atau olahraga. Yang kedua, pertukaran pelajar maksudnya. Yang tiga, penanggulangan dampak bencana alam, keempat, perlindungan terhadap difabel, dan yang terakhir, perlindungan dalam narkoba. Kemudian
Tahukah kamu, listrik mempunyai peran penting dalam era globalisasi? Bagaimana peran listrik di era globalisasi ini? Coba mari kita diskusikan. Coba mari kita baca teks eklamasi berikut menghasilkan energi listrik. Ya, sebelum baca teks eklamasi berikut, coba perhatikan gambar pembangkit listrik tenaga air berikut. Ya. Perhatikan gambarnya dan angka-angka yang ada pada gambar berikut, karena angka tersebut akan berhubungan dengan stek yang akan Bapak bacakan. Ya. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan demikian makanya televisi, komputer, dan telepon genggam, otomasi kemudian menyebar cepat dengan berbagai negara di berbagai belahan di dunia. Kebutuhan listrik menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pengembangan menggunakan berbagai sumber energi. Pada pengembangan listrik atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Yang tiga, kemudian air masuk dalam tangki mengaman tekanan. Yang keempat, air dalam pipa pesat. Dan yang kelima, mengalirkan dan mengarahkan ke air turbin. 7, melalui katup penghantar tekanan. Dan yang tujuh, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial kemudian dimasukkan ke dalam turbin dan masukkan ke dalam generator. Ya. Kemudian komponen utama dalam pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin bergerak kemudian akan menghasilkan tenaga atau setelah tenaga akan berubah masuk ke dalam dinamo dan masuk ke dalam generator. Nah, coba adakah di daerahmu yang ada menghasilkan energi listrik? Ya, setelah kamu baca tadi, coba latihan ya paragraf yang ada tadi, irupanya apa saja ya. Kemudian coba PLTA ya adalah pengalihan listrik yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Komponen utamanya adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan apa? Energi gerak yang kemudian akan masuk ke dalam dinamo. Coba perhatikan bagian dalam PTA. Yang pertama adalah bendungan untuk menampung air. Yang kedua, turbin biasanya berbentuk kincir atau kitiran yang besar yang mengubah energi aliran air menjadi energi mekanik atau gerak. Dan yang ketiga adalah apa? Generator. Gunanya untuk apa? Mengubah energi mekanik menjadi dari turbin menjadi energi listrik. Nah, coba dibaca teks ini ya. Nah, siapa yang ada di daerahnya ada listrik dari air di daerahnya? Ya, coba perhatikan teks berikut ya. Coba dibaca yo. Ya. Sudah baca? Ya. Namanya pembangkit listrik mikrohidro. Ya. Coba amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro ini. Jadi prosesnya yaitu gimana? Diawali dari aliran sungai dengan kemiringan berapa?
tertentu atau masing-masing beda. Ada yang di sini ada berapa? 25 derajat. Aliran air sungai ini akan menggerakkan turbin atau kincir. Kemudian kincir air mengubah aliran air menjadi energi gerak atau mekanik. Jika turbin gerak, otomatis generator ikut bergerak. Nah, generator mengubah energi gerak menjadi energi apa? Listrik. Yang kemudian listrik ini akan disalurkan ke rumah-rumah. Nah, sekarang tugasnya kamu adalah menulis kembali proses kerja pembangkit listrik mikrohidro beserta gambarnya, ya, atau ditambah gambarnya agar tulisannya lebih menarik dan mudah dipahami, ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya ada soal yang harus kamu kerjakan nanti, ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti dengan baik. Walaupun di masa pandemi kita tetap semangat, ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan semangat, sehingga di masa pandemi ini kita tetap belajar walaupun lewat daring. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.